Halo guys, welcome back to Rookie Trader Channel. Di sini kalian akan mendapatkan info-info yang berdampak ke market kripto seperti news dan makroekonomi. Kita juga akan charting BTC dan altcoin lainnya untuk melihat potensi pergerakan market berikutnya. Langsung aja kita mulai. Halo semuanya, selamat datang kembali di Market Update hari Rabu 15 Oktober 2025. Hari ini pasar bergerak liar nih setelah Ketua The Fed, Jerome Powell memberikan komentar penting yang sangat dovish. Namun di saat yang sama, Presiden Donald Trump kembali menyulut api perang dagang dengan target baru, yaitu minyak goreng dan kedelai. Fokus kita hari ini ada 3. Yang pertama, sinyal dovish Powell yang menegaskan resiko pasar kerja. Yang kedua, bagaimana ketegangan US-China kembali memanas dengan ancaman baru. Lalu yang ketiga, analisis bagaimana government shutdown US mengancam pasar dengan menunda rilis data penting. Langsung aja kita bahas ke berita yang pertama. Ketua The Fed, Jerome Powell kemarin memberikan sinyal yang sangat jelas, memperkuat ekspektasi rate cut di kuartal berikutnya, dan bahkan memicu penurunan return treasury US yang 10 tahun nih. Kemarin, Powell sangat vokal mengenai resiko downside yang signifikan di pasar tenaga kerja US. Ia menyebutkan bahwa pasar kerja telah menunjukkan resiko penurunan yang meningkat, dan perlambatan tajam pada kenaikan payroll atau gaji. Implikasinya, karena mandat ganda The Fed adalah maksimum employment dan stabilitas harga, sinyal ini menegaskan bahwa The Fed siap memprioritaskan pekerjaan di atas kekhawatiran inflasi. Mantan ekonom The Fed, Julia Coronado, bahkan mengatakan rate cut di bulan Oktober itu adalah certain berdasarkan data resiko pasar kerja ini. Lalu untuk arah balance sheet atau QT, Powell mengisyaratkan bahwa penarikan balance sheet quantitative tightening atau QT mungkin akan berakhir pada beberapa bulan mendatang seiring mendekatnya level cadangan yang nyaman di sekitar 2,65 triliun sampai 2,8 triliun menurut analis. Penghentian QT ini berpotensi menyuntikkan kembali likuiditas ke sistem keuangan yang sangat bullish untuk risk on asset, seperti saham dan kripto dalam jangka menengah. Lalu Powell juga menegaskan bahwa sebagian besar kenaikan harga barang didorong oleh tarif, bukan inflasi fundamental. Namun ia mewanti-wanti jika tarif ini slow pass-through atau dampaknya itu lambat ke pasar, itu bisa kelihatan seperti inflasi yang persisten. Lalu kita langsung lanjut aja ke berita yang kedua. Tepat setelah pasar mencoba bernafas lega dari ancaman tarif 100%, Presiden Trump kembali mengancam meningkatkan ketegangan perdagangan dengan target yang lebih spesifik. Trump mengancam akan mengakhiri perdagangan dengan China yang berkaitan dengan minyak goreng dan elemen dagang lainnya seperti bentuk pembalasan. Ancaman ini muncul karena China dianggap melakukan tindakan bermusuhan secara ekonomi, dengan sengaja tidak membeli kedelai dari US, yang sangat merugikan petani Amerika. Trump merespon dengan US dapat memproduksi minyak gorengnya sendiri. Strategi China, berdasarkan sumber yang dekat dengan Beijing, tim Xi Jinping bertaruh bahwa kekacauan pasar saham US yang dipicu oleh konflik dagang akan memaksa Trump untuk berkompromi. Strategi ini terbukti berhasil di masa lalu. Lalu pasar kini berada di antara sinyal dovish dari The Fed yang menyuntikkan optimisme nih, dan ketidakpastian lagi dari perang dagang yang berbahaya. Aksi jual mencerminkan kekhawatiran investor terhadap eskalasi perang dagang ini. Lalu kita langsung lanjut ke berita yang ketiga. Ada resiko teknis nih, namun signifikan yang perlu kita ketahui tentang penutupan pemerintahan US atau government shutdown. Jika shutdown ini terus berlarut-larut, data ekonomi penting bulan Oktober itu bisa tertunda. Implikasinya apa? Jika data seperti NFP, inflasi, dan GDP itu tertunda, ketidakpastian di pasar itu akan terus meningkat drastis. Dan The Fed yang berbasis data-driven akan kesulitan membuat keputusan yang dapat memicu volatilitas tinggi, karena trader hanya akan berspekulasi, dan market hanya bergerak dari berita-berita seperti perang tarif dan kebijakan fiskal dari pemerintahan US. Jadi untuk kesimpulannya, The Fed kasih kita green light jangka menengah, sinyal dari Powell dan Collins yang menganggap prudent untuk memotong suku bunga, jelas mengarah pada pelonggaran kebijakan untuk melindungi pasar ketenaga kerjaan. Ini adalah kabar baik untuk risk on asset seperti saham teknologi dan juga kripto. Lalu dari perang dagang itu kasih kita red flag ya, jangka pendek tapi. Ancaman tarif baru dari Trump membuat sentimen sangat sensitif. Kita bisa melihat volatilitas tajam setiap kali ada tweet baru.
Lalu untuk strateginya tetap waspada ya, namun mempertimbangkan strategi buy the dip di aset-aset yang kita punya conviction tinggi. Mengingat sinyal dovish dari The Fed memberikan support jangka menengah. Tapi pastikan kita menggunakan risk management seperti yang kita bahas di video sebelumnya untuk mengelola posisi kita dari shock mendadak seperti perang dagang kemarin. Untuk video risk manajemennya udah gue upload ya di channel Rookie Trader Indonesia, wajib ditonton, wajib diterapkan. Videonya ini nggak panjang kok, cuman sekitar 30 menit. Ini penting banget karena bisa dibilang risk management itu skill nomor 1 untuk kita masuk ke market crypto. Jadi pastikan ditonton ya. Terus kita langsung lanjut ke FedWatch Tool. Nah, untuk FedWatch Tool dari kata-kata Jerome Powell kemarin, ini di tahun 2025, sisa 2 FOMC ini di bulan Oktober dan Desember, kemungkinan besar The Fed akan memangkas suku bunga ya, 25 basis point di Oktober dan 25 basis point di Desember. Nanti kita lihat aja di tanggal 29 Oktober itu bakalan seperti apa ya. Semoga nggak ada kejadian-kejadian nggak terduga dan market bisa merespon secara positif. Lalu kalau misalnya kita lihat di 2026, ini kemungkinan ada 3 pemangkasan suku bunga nih. Tapi ini terlalu jauh, kita perlu lihat juga data-data yang nanti akan keluar. Dan sebenarnya kita nggak bisa analisa sih, soalnya apa? Data-data krusial kayak NFP, terus juga inflasi. Inflasi kemungkinan CPI akan keluar ya 25 Oktober. Tapi kita nggak tahu nih ke depannya bakalan seperti apa. Jadi nanti kita pantau terus data ekonominya. Semoga terus mendukung untuk kebijakan moneter yang lebih longgar ya, kayak gitu. Terus kita langsung lanjut aja ke Farsight. Nah, untuk Farsight, Bitcoin ETF flow itu kemarin itu sempat mengalami penjualan yang lumayan gede nih, di 326,4 juta dolar. Tapi di tanggal 14 Oktober, Powell sendiri mengakui bahwa The Fed akan mulai miss the data atau kehilangan data penting jika ternyata Fidelity melakukan pembelian nih 132,7 juta dolar dengan total inflow-nya itu mencapai 133,5 juta dolar. Ini masih excluding BlackRock ya. Kalau misalnya kita lihat dari kemarin, BlackRock itu nggak ada jualan sama sekali nih. Dari tanggal 30 September sampai tanggal 13 Oktober kemarin, itu BlackRock terus melakukan pembelian. Dan pembeliannya memang bisa dibilang lebih kecil daripada minggu lalu. Mungkin ini adalah strategi klien-kliennya BlackRock untuk manajemen resiko ya. Tapi bisa dibilang ini masih inflow dan untuk demand ETF-nya itu masih ada gitu. Jadi kita pantau terus, semoga BlackRock kemarin tanggal 14 Oktober itu melakukan pembelian juga ya. Kayak gitu untuk Bitcoin ETF flow, terus kita langsung lanjut ke Ethereum ETF flow. Nah, untuk Ethereum ini parah sih. Ini parah sih, tanggal 13 Oktober, BlackRock itu melakukan penjualan sebesar 310,1 juta dolar. Jadi total outflow kemarin di tanggal 13 Oktober itu mencapai 428,5 juta dolar. Ini lumayan besar, tapi balik lagi nggak sesignifikan di minggu lalu, karena minggu lalu bisa dibilang inflow-nya itu gede banget ya. Jadi menurut gua nggak perlu terlalu panik, karena di tanggal 14 Oktobernya, itu ternyata ETF-nya Ethereum itu mencapai 236,2 juta dolar. Tapi ini masih excluding BlackRock ya. Jadi nanti kita lihat aja gimana untuk ETF flow-nya Ethereum di tanggal 14 Oktober. Oke, kayak gitu ya untuk pembahasan ETF flows. Kita langsung lanjut ke pembahasan chart. Kita mulai dulu dari US 100. Untuk Nasdaq kemarin bisa dibilang dia hanya konsolidasi aja nih. Jadi dia hanya bergerak di range candle merah ini. Tapi emang candle merah ini terlalu besar ya. Jadi nanti kita lihat ke time frame yang lebih kecil. Untuk time frame yang lebih kecil kita lihat ke 4 hour dulu. Untuk 4 hour sama juga sebenarnya karena ya range trading kita yang ini nih. Dia last swing high-nya itu di sini dan untuk lowest point-nya itu di sini. Jadi kita kekurangan data untuk time frame 4 hour-nya. Tapi kalau misalnya secara daily, ini bisa dibilang masih bullish ya. Karena balik lagi, ini penurunannya terlalu agresif. Dan habis itu pembukaan harga di hari Senin kemarin itu di atas dari demand daily ini. Jadi, ini bisa dibilang dia hanya nge-wick. Walaupun dia closingnya di sini, tapi open candle di hari Seninnya itu di sini gitu. Jadi kita lihat aja gimana reaksi ke depannya. Selama candle daily-nya itu nggak close, terus habis itu open di bawah demand daily ini, kita masih aman ya untuk risk on asset. Karena Nasdaq sekali lagi mencerminkan pergerakan risk on asset, terutama di sektor teknologi, dan biasanya Bitcoin itu mengikuti pergerakannya Nasdaq, kayak gitu. Ini by the way ada EMA, kita hapus dulu. Nah, habis itu secara 1 hour, coba nih kita lihat secara 1 hour gimana. Nah, secara 1 hour itu dia juga bearish dan kita kekurangan data juga. Di sini kelihatan dia di internal structure-nya dia sempat bearish ya. Karena di sini kita lihat nih, dia bikin low, terus habis itu bikin high,
higher low, higher high, terus habis itu bikin lower low. Ini mungkin sama kayak proyeksi kita kemarin ya. Jadi kemungkinan besar dia bisa aja konsolidasi di sini sebelum dia bisa breakout ke atas atau breakdown ke bawah. Jadi kita masih nggak tahu nih, dia mau ke atas apa ke bawah. Jadi kita pantau aja ya untuk data-data berikutnya, dan semoga dia breakout ke atas sih, karena kalau misalnya breakdown ke bawah, itu kripto bakalan tertekan banget, kayak gitu. Terus kita langsung lanjut ke pembahasannya DXY. Untuk DXY ini langsung kelihatan ya, secara 1 hour dia bullish, karena dia masih bergerak di dalam range trading ini. Ini adalah range tradingnya, dan kita masih bergerak di sini-sini aja nih. Mungkin dia masih akan konsolidasi seperti ini, tapi kalau misalnya dia breakdown dari demand 1 hour ini, itu adalah indikasi yang bagus, karena balik lagi US dollarnya itu melemah gitu, dan bisa memberikan ruang bergerak untuk cryptocurrency. Dan kalau misalnya secara 4 hour, ini demand 4 hour-nya masih jauh ya, masih di sini. So expecting kalau misalnya DXY itu mencapai ke demand 4 hour ini, itu bisa ada pemantulan seperti ini, gitu. Dan ternyata 4 hour-nya itu sama nih, letak demand-nya sama daily itu sama, ya kan? Sama-sama di sini, karena di sini dia bikin high point, higher low, terus habis itu bikin higher high. Jadi last higher low-nya itu di sini. Jadi expecting kalau misalnya di sini ada pemantulan itu sangat wajar banget. Dan balik lagi di gambaran besar, kalau misalnya kita zoom out nih di time frame daily-nya, itu kita just consolidating aja nih di sini. Jadi bisa dibilang USD itu sebenarnya garis besarnya melemah, dari sini melemah. Tapi ketika sampai di sini, di area krusial ini nih, area krusialnya apa bang? Nih area krusialnya itu adalah trend line. Lihat di sini, trend line ini menjaga kekuatan US dollar itu tetap menguat sejak 2014. 2014, 2021, dan sekarang kita lagi dites lagi ke trend line itu gitu. Dan menurut gue sangat wajar sekali kalau misalnya di sini ada perlawanan gitu. Dan US dollarnya kembali menguat itu sangat wajar. Kalau secara teknikal seperti itu ya. Kayak gitu ya untuk DXY, terus gue pengen langsung lanjut ke pembahasan total 3 IS. Gue pengen lihat pergerakan altcoin secara keseluruhan seperti apa ya. Oke, secara keseluruhan altcoins itu udah back to bearish ya. Secara keseluruhan, karena apa? Daily-nya itu back to bearish walaupun dia secara internal doang ya. Ini balik lagi MSS-nya itu secara internal, dan secara eksternal dia still bullish karena demand daily-nya yang eksternal itu di sini. Loh, kenapa di situ bang? Karena balik lagi market structure-nya seperti ini. Dia bikin high, terus habis itu bikin higher low, bikin higher high, higher low, nggak mampu bikin higher high. Terus ini higher low-nya, dan abis itu baru mampu bikin higher high. Dan di sini belum mampu bikin higher high lagi. Jadi untuk lowest point-nya di swing ini adalah yang ini. Jadi untuk demand daily-nya itu masih di sini gitu. Sama halnya kayak di sini. Misalnya di sini nih, dia bikin low, lower high, lower low. Ketika di sini dia bikin higher high kan. Tapi di sini dia bikin low juga. Nah, ketika di sini dia udah tembus, ternyata bikin higher high. Jadi orang-orang yang di sini udah panik. Karena apa? Dia mengandalkan struktur internal. Tapi secara eksternal dia bullish karena lowest point-nya itu di sini gitu. Jadi kita perlu lihat juga untuk struktur eksternalnya seperti apa biar kita nggak kecelek gitu di sini. Karena di sini dia cuman struktur internal dan memang internalnya bearish. Makanya gue di sini gue tandain juga supply daily-nya itu di sini gitu. Jadi nanti kita lihat aja harga itu mau breakout ke atas atau breakdown ke bawah. Kalau harganya breakdown dari sini, itu bisa dipastikan altcoin itu udah selesai ya. Bull run-nya udah selesai dan kemungkinan bakalan lanjut turun ke bawah karena demand daily ini lumayan krusial dan kalau misalnya nggak mampu dipertahankan, altcoins itu bisa benar-benar mati ya. Kayak gitu. Kayak gitu untuk time frame daily-nya coba kita lihat ke 4 hour. Untuk 4 hour nggak ada yang bisa kita bahas karena strukturnya masih bergerak di sini-sini aja. Ini adalah swing high terakhir dan lowest point-nya masih jauh banget ya di sini. Kalau misalnya kita nggak mau anggap yang ini, kita mungkin bisa anggap yang ini nih. Karena kan lowest point yang ini kan sangat jauh nih. Buat dia breakout structure itu sangat jauh, jadi kita bisa mengandalkan lowest point-nya itu yang ini. Kayak gitu ya untuk 4 hour-nya. Kalau misalnya secara 1 hour juga sama sih, kemungkinan besar akan sama. Nah, kelihatan ya di sini. Dia swing high terakhirnya di sini dan lowest point-nya balik lagi sama di sini, cuman kita bisa tandain yang ini, kayak gitu. Terus sekarang kan ada tanda-tanda penguatan nih. Kita perlu hati-hati banget kalau misalnya harganya itu mencapai ke area ini. Karena apa? Di sini ada supply. Kalau misalnya di sini ada supply, kemungkinan besar harga itu ada rejection dari sini. Kalau misalnya nggak ada rejection dan altcoins bisa naik dengan signifikan gitu, ya bagus-bagus aja ya. Ini justru yang diharapkan sama banyak orang. Kenapa? Karena banyak altcoins-nya yang nyangkut ya.
Jadi kita sangat perlu melihat apakah di sini ada rejection apa enggak, kayak gitu. Dan kalau misalnya di sini ada rejection dan secara internal dia MSS2 bearish lagi, kayak gini nih. Dia kan bikin higher high, higher low, terus abis itu bikin lower low karena di sini dia MSS2 bearish gitu. Nah, pada saat momen ini kita perlu berhati-hati nih. Karena balik lagi, altcoins-nya bakalan tertekan lebih jauh lagi. Kayak gitu, untuk total 3IS, by the way, total 3IS itu adalah total market cap keseluruhan cryptocurrency, tapi excluding Bitcoin dan Ethereum. Jadi bisa dibilang ini adalah gambaran atau cerminan pergerakan altcoins yang bisa kita investasikan gitu. Dan ini excluding stablecoins ya, jadi market cap USDT, USDC, USDE, dan semua stablecoins itu nggak terhitung di sini gitu. Jadi cukup bisa mencerminkan pergerakan altcoins kita, kayak gitu. Oke, kayak gitu ya untuk total 3IS, kita langsung lanjut ke Bitcoin Dominance. Nah, untuk Bitcoin Dominance, sayangnya secara time frame 1 hour dia back to bullish. Karena apa? Dia bikin low, lower high, lower low, lower high, lower low, terus habis itu dia berhasil bikin higher high. Dan sebenarnya pergerakan ini udah kita anticipate sih. Ini kita udah gambar proyeksinya. Berdasarkan apa bang ini? Berdasarkan ini. Lihat ya, di sini ada trendline, dan ternyata trendline-nya cukup di-respect ya. Cukup di-respect, jadinya bisa membuat 1 hour-nya itu back to bullish di sini. Padahal di sini udah sempet back to bearish kayak gitu. Dan kalau misalnya kita lihat ke 4 hour-nya juga sama, dia itu masih bullish dengan last demand-nya itu di sini. Jadi cukup dekat ya demand 4 hour-nya sama pemantulan kemarin gitu. Dan emang tempat mantulnya itu reasonable banget. Bahkan kalau misalnya kita lihat secara 4 hour, ini dia bikin bullish engulfing nih. Jadi kita perlu hati-hati, di sini adalah tempat yang lumayan krusial. Mungkin harapannya balik lagi, mungkin dia bisa seperti ini ya. Soalnya apa? Soalnya kita habis mantul dari SNR weekly ini, dan SNR weekly ini lumayan krusial. Walaupun cuman nge-week doang, gue berharapnya dia cukup sih. Dia udah cukup retestnya, dan semoga dia bisa melakukan penurunan dari sini. Karena balik lagi, kalau Bitcoin dominance-nya itu menguat, itu bisa menjadi tekanan tambahan buat altcoins gitu. Terus coba kita lihat langsung ke time frame daily. Untuk time frame daily, dia juga bullish. Dia bullishnya semenjak di sini nih. Jadi dia bikin lower low, lower high, lower low, valid nih lower low. Karena dia closing secara body candle di sini. Dan di sini dia MSS to bullish gitu. Karena dia udah breakout dari sini. Dan untuk pullback terakhirnya ada di sini. Jadi untuk demand daily-nya ada di sini. So untuk PR-nya, kalau misalnya kita pengen ngelihat altcoins itu bullish, pertama dia harus breakdown dari demand 1 hour sama demand 4 hour ini, lalu di demand daily ini dia juga harus breakdown gitu. Ini kalau skenario-nya kita mau bullish ya, kayak gitu. Kayak gitu untuk Bitcoin dominance, so masih bullish ya, jadi kita perlu hati-hati untuk altcoins yang kita pegang, kayak gitu. Terus sekarang kita langsung lanjut ke pembahasan Bitcoin. Nah, untuk Bitcoin bisa dibilang dia masih tertekan ya, karena tutupan candle kemarin itu ternyata merah nih, walaupun dia ada retest lagi nih, dia ada retest lagi ke Bull FVG ini, dia ada retest lagi ke trendline ini, tapi ternyata belum mampu untuk membuat closing candle kemarin itu hijau gitu. Karena ya balik lagi, kita lagi ada di tempat yang lumayan krusial, ini adalah SNR yang lumayan krusial gitu. Untuk SNR yang krusial berikutnya di sini di kisaran 117 sampai 117.600 gitu. Dan kita belum sampai ke SNR ini, tapi kita udah dapat rejection di SNR di bawahnya. Jadi kita perlu hati-hati, balik lagi, Bitcoin masih tertekan karena kita masih kekurangan data ekonomi US karena government shutdown dan juga ada tarif war gitu. Jadi wajar banget kalau Bitcoin itu masih tertekan kayak gitu ya. Kalau misalnya kita lihat secara 4 hour, ini pergerakannya itu mirip sama Nasdaq dan dia masih konsolidasi di bawah. Hopefully sih dia bisa breakout ya dari sini. Karena apa? Kalau misalnya dia breakdown dari trendline ini aja nih. Dari trendline yang gue gambar di sini, misalnya dia breakdown nih, dia closing secara 4 hour atau daily gitu di bawah sini, itu bakalan sangat buruk ya. Untuk market crypto itu bakalan sangat buruk. So ini adalah key levelnya. Key levelnya itu di harga 109.700. Ini adalah key level yang nggak boleh sampai tertembus sama Bitcoin kayak gitu. Tapi kalau misalnya secara daily sebenarnya, secara daily dia masih bullish. Di sini adalah demand daily-nya dan dia masih kepantul dari sini. Cuman pemantulannya itu udah mulai melemah karena kita lihat di sini. Dari sini harga mampu menciptakan all time high. Tapi semenjak dia creating all time high, dia mantul dari sini creating all time high-nya itu cuman segini gitu. Habis itu dapat rejection sekenceng-kencengnya. Jadi udah boleh mulai waspada ya, karena pergerakan Bitcoin udah mulai melemah di sini.
Dan kita bisa ngeliat dia cuman konsolidasi, dan konsolidasinya itu range-nya itu gede banget. Terus kita coba lihat ke 4 hour. Untuk 4 hour-nya dia udah bearish semenjak di sini nih, semenjak di sini. Karena ini adalah pullback terakhir di 4 hour-nya. Di sini hanya inside bar, di sini inside bar. Di sini ada pullback tapi nggak mampu bikin higher high. So di sini belum bisa kita consider sebagai pullback. Nah, di sini ada MSS. Ini MSS-nya bukan di 4 hour tapi di 1 hour, karena kita lihat di sini dia bikin higher high, higher low, higher high, valid nih closing di atas. Terus habis itu dia breakdown dari sini. Nah, semenjak di sini, Bitcoin itu udah bearish sebearish-bearishnya gitu. Bahkan pergerakannya itu lumayan agresif kayak gitu. So, untuk lower time frame-nya bisa dibilang ini sangat buruk buat Bitcoin. Soalnya apa? Secara 4 hour dan 1 hour-nya dia bearish. Tapi secara daily, secara gambaran besar atau higher time frame, dia still bullish tapi cuman konsolidasi. Kayak gitu ya. Oke, kayak gitu untuk pembahasan Bitcoin. Coba kita langsung lanjut ke pembahasannya Ethereum. Nah, untuk Ethereum bisa dibilang dia lebih strong ya daripada Bitcoin. Kenapa? Kenapa lebih strong? Soalnya lihat di sini. Dia habis penurunan yang sangat agresif, dia langsung disambut sama rebound yang agresif juga gitu. Karena bisa dilihat di sini penurunannya agresif tapi dia berhasil mantulnya itu lebih tinggi daripada Bitcoin. Jadi bisa dibilang pergerakannya Ethereum itu lagi lebih strong daripada Bitcoin. Kalau misalnya kita lihat secara daily memang dia itu bearish ya. Dia itu bearish tapi secara internal aja, karena secara eksternalnya balik lagi demand-nya itu masih di sini. Ini struktur eksternalnya dan dia masih bullish gitu. Memang jauh ya struktur eksternalnya, dia jauh, tapi bisa dilihat di sini sampai di sini dia cuman konsolidasi aja. Dan dia masih bergerak di dalam range ini gitu. Dan kita bisa gambarin juga trendline di sini, bahkan trendline ini juga masih belum tertembus gitu. Dan sekarang dia lagi mantul mencoba untuk nyampe ke supply 1 hour ini, supply 4 hour ini kayak gitu. Dan balik lagi ya, secara struktur 4 hour, 1 hour itu dia bearish. Jadi kita expecting kalau misalnya harganya sampai ke sini, kemungkinan ada rejection kayak gitu. Dan kalau misalnya ada rejection ya kita perlu lihat di struktur internalnya dia MSS to bearish apa enggak kayak gitu ya. Terus kalau misalnya secara dailynya itu internalnya, secara internal itu dia juga bearish ya. Kenapa? Soalnya kalau misalnya kita lihat di sini dia bikin higher high, higher low, higher high tapi nggak terlalu signifikan di sini. Terus dia pullback dan semenjak di sini dia berhasil bikin lower low. Jadi kita perlu hati-hati karena di sini dia secara internalnya dia udah bearish dan supply daily-nya ternyata di respect nih. Supply daily-nya kan terakhir di sini nih, dia bikin lower low, terus habis itu di respect. Jadi supply daily-nya itu masih sangat valid gitu. Kayak gitu ya. Dan sekarang kan dia udah bikin lower low. Jadi kita udah bisa pindahin nih. Untuk supply daily-nya sebenarnya bisa kita pindahin ke sini gitu. Karena ya balik lagi, daily-nya itu udah valid bikin lower low di sini. Kayak gitu ya untuk Ethereum. So ini masih sangat krusial karena kita juga lagi ada di SNR yang lumayan krusial juga. Kalau misalnya kita lihat di sini nih, di sini dia sempat menjadi support, dia bikin kenaikan di sini, dia sempat menjadi support juga di sini, support, di sini sempat menjadi resisten dan sekarang menjadi resisten gitu. Hopefully untuk PR utamanya kalau misalnya kita mau lihat Ethereum itu naik, kita harus bisa take out SNR ini dulu nih. Terus take out supply 1 hour ini, terus take out supply 4 hour ini, dan akhirnya supply daily gitu. PR-nya banyak ya. Jadi kita perlu hati-hati banget sih. Kita perlu hati-hati banget kalau misalnya dia sampai breakdown dari sini. Itu bakalan sangat buruk buat Ethereum. Kayak gitu ya. Terus kita langsung lanjut aja nih ke pembahasan terakhir, kita mau bahas soal BNB. Karena BNB terbilang lumayan strong ya dari kemarin. Pergerakannya itu lumayan strong, bahkan setelah kena kapitulasi seperti ini, BNB malah creating higher high, bahkan menciptakan all time high baru nih. Jadi sekarang kita bahas gimana nih struktur untuk BNB. Kita bahas dulu dari daily time frame. Untuk daily time frame dia obviously bullish ya. Di sini kelihatan jelas kan? Dia bikin higher high, terus pullback, bikin higher low, terus bikin higher high signifikan, terus dia pullback, ini adalah kapitulasi kemarin, terus dia bikin higher high tapi cuman nge-wick doang, jadi dia belum break of structure ya. Dan di daily-nya terakhir itu di sini, di 965 sampai 931,4. Dan kalau misalnya kita tarik Fibonacci di sini, ini udah boleh ditarik ya, soalnya di sini swing low-nya dan di sini valid swing high-nya. Kenapa valid swing high-nya? Soalnya dia udah pullback di sini. Jadi kita udah bisa tarik Fibonacci kayak gitu. Terus habis itu gue pengen tandain di sini adalah OTI areanya. Nah, ternyata OTI areanya ini yang mempertahankan harganya BNB itu tetap bullish gitu. Bahkan kelihatan nih, dia cuma nyentuh doang ke 0,62 terus habis itu mantul kenceng gitu. Jadi bisa dibilang BNB itu sangat respect ya. Area OT-nya sangat di respect sama BNB.
Terus coba kita langsung lanjut ke 4 hour. Nah, sayangnya di 4 hour itu dia udah bearish juga nih. Bisa dilihat di sini. 4 hour-nya dia bikin higher high, higher low, higher high. Terus semenjak di sini dia malah bikin lower low. Nah, di sini kita udah mulai hati-hati ya. BNB itu udah MSS to bearish di sini. Karena di sini adalah low point terakhir, dia mampu creating higher high dan di sini udah dibablas. Terus ternyata supply 4 hour ini di respect nih. Dia nyampe ke supply 4 hour ini dan nggak mampu closing di atas supply 4 hour ini. Dan semenjak di sini dia ada tekanan jual gitu. So be careful ya, 4 hour-nya itu bearish secara structure. Dan kalau misalnya kita lihat lagi ke 1 hour-nya, kalau secara 1 hour-nya, kabar baiknya adalah dia bullish. Karena di sini dia MSS, di sini dia sempat jadi bearish sebenarnya. Di sini dia sempat jadi bearish, walaupun ini internal banget ya. Tapi kita bisa tandain di sini MSS to bearish untuk 1 hour-nya. Dan di sini adalah supply terakhir nih. Supply terakhir di 1 hour-nya dia bearish, tapi ternyata dia mampu untuk bullish lagi gitu. Ini belum kita consider sebagai pullback, jadi untuk pullback terakhirnya di sini dan demand 1 hour-nya ini masih belum kesentuh sama sekali. Dan di sini ada tanda-tanda dia ada pemantulan gitu. Untuk pair utamanya secara 1 hour, dia harus bisa closing body candle di atas resistance ini. Kalau misalnya dia mau break of structure dan 4 hour-nya back to bullish kayak gitu. Jadi mungkin proyeksinya kayak gini. Ini untuk time frame 1 hour. Kalau misalnya kayak gini, ini sangat bullish ya. Tapi kalau misalnya nggak mampu seperti ini, kita perlu ingat juga 4 hour-nya itu bearish. Jadi sangat wajar kalau misalnya di sini ada rejection dan dia creating lower low dari sini. Kayak gitu ya untuk BNB. Jadi ada 2 skenario. Yang pertama dia bisa break of structure ke atas dan dia bisa juga breakdown dari supply 4 hour ini. Kayak gitu. Bisa nggak dari sini ada penurunan gitu, breakdown ke bawah? Bisa juga. Kenapa bisa juga? Soalnya supply 4 hour-nya ini udah ke retest gitu. Di sini dia udah breakdown dan udah di retest, bahkan retestnya itu bisa dibilang ini liquidity sweep gitu. Kayak gitu ya. Dia breakdown, MSS nih. Terus habis itu naik ke atas, liquidity sweep, terus dia turun lagi. Nah, ini kita masih nggak tahu nih, dia mau ke atas lagi apa ke bawah. Jadi nanti kita lihat aja gimana reaksinya ketika harganya itu nyampe ke sini, demand 1 hour ini, atau nyampe ke 4 hour ini. Kayak gitu ya. Oke, kayak gitu untuk pembahasan BNB. So, that's gonna be the update. Thank you very much for the support untuk YouTube channel ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, let me know di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati terus membagikan informasi ke teman-teman sekalian. God bless you all and see you guys in the next update. Cheers, bye-bye. Dan kalau kalian memiliki request untuk charting altcoin tertentu, atau punya pertanyaan seputar kripto dan market, kalian bisa langsung request di kolom komentar. Thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, nyalakan notifikasi, dan pastinya subscribe ke channel ini. See you guys in the next video.